Kumpul kebo. Gua pribadi nggak ada masalah sama kumpul kebo ya. Tapi kalau kumpul kebo punya masalah pribadi sama gua nggak tahu. Itu serah dia ya. Dia kebo-kebo ya. Dan gua nggak peduli karena gua juga nggak kenal dia. Gua pernah baca kemarin ya. Jadi kalau pelaku kumpul kebo itu nanti bisa kena hukuman penjara maksimal setahun atau denda 30 juta. 30 juta kok banyak ya. Itu nolnya 7. Tadi udah gua cek di Google Map. 30 juta itu bisa buat beli telur asin bisa 2 tahun gak habis. Kenyang kagak bisulan gua. Terus gini ya, jadi misalnya nanti gua ketangkep kumpul kebo, pasti gua di penjara. Karena gua gak punya duit buat bayar itu. Misalnya di penjara gini, ditanyain sama temannya, "Bro, lu kenapa penjara, bro?" "Gua maling motor." "Lu, bro?" "Gua kumpul kebo." "Lu, bro?" "Gua maling kebo." Lah, maklum jomblo. Apa hubungannya? Yang gua tahu nih ya, kumpul kebo itu gini, hidup serumah tapi nggak ada ikatan pernikahan. Tapi nggak semua orang yang tinggal serumah itu kumpul kebo. Misalnya setiap malam ada cewek sama cowok tinggal serumah, belum tentu kumpul kebo. Kali aja mereka dagang nasi kucing, kita nggak tahu. Baru siangnya kumpul kebo. Atau misalnya ya, ada yang mereka nggak mau kumpul kebo gitu. Misalnya mau nikah tapi nggak punya duit. Atau memang mereka punya duit tapi nggak mau nikah, itu gue nggak tahu. Atau mungkin mau nikah punya duit tapi nggak bisa nikah. Gara-garanya yang cewek udah punya suami, yang cowok udah punya istri. Nggak mungkin ya. Atau misalnya gini, semua udah siap, udah mau nikah, tapi penghulunya nggak datang, sakit, telat ya, datangnya setelah 6 tahun kemudian, nggak jadi nikah, kumpul kebo lagi. Atau setelah misalnya gini, yang penghulu datang, kalian nggak bisa nikah. Kenapa, Pak? Kalian laki sama laki. Oke, terima kasih.